Halo, Assalamualaikum teman-teman Ambis semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah materi menarik yang mungkin bagi teman-teman di sini cukup tertarik ya. Kita akan lebih bahas terkait dengan apa namanya barang yang melawan dari hukum permintaan. Nah, teman-teman semuanya mungkin kalau kita belajar dari hukum permintaan ya, kita tahu kalau hukum permintaan itu berbunyi ketika harga sekelompok barang itu mahal atau relatif lebih tinggi, maka jumlah barang diminta turun. Dan sebaliknya ketika harga sekelompok barang turun, maka jumlah barang diminta naik, kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi yang berhubungan dengan ada sih barang tertentu yang melawan dari hukum permintaan. Nah, gimana sih barang tersebut? Nanti kita akan coba jelaskan. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa ya untuk share, subscribe juga channel kita dalam pembelajaran-pembelajaran PPD dan juga materi-materi menarik yang mungkin nanti teman-teman tarik untuk kita pelajari lebih dalam. Nah, teman-teman semuanya, jadi dalam hal ini kita coba lihat bahwasanya dalam hukum permintaan itu berbunyi ketika harga sekelompok barang itu yang diminta meningkat. Jadi dalam hal ini kita tahu ya harga itu mengalami kenaikan, berarti price itu naik, maka jumlah barang diminta itu akan turun. Berarti kalau kita bahas terkait dengan permintaan, berarti KID-nya adalah jumlah barang diminta turun. Sedangkan hukumnya vice versa itu apa? Vice versa itu artinya adalah sebaliknya, ketika harga jumlah barang diminta turun, ketika P turun, maka jumlah barang diminta itu akan naik, kayak gitu. Vice versa artinya adalah dan sebaliknya DSB gitu. Nah, ceteris paribus artinya adalah faktor-faktor lain selain dari harga atau jumlah barang diminta itu kita anggap tetap. Artinya adalah ceteris paribus ini selain dari harga itu kita anggap tetap. Jadi misalkan gimana dong kalau pendapatan konsumen terkait dengan selera konsumen itu kita anggap tetap nggak berubah sama sekali. Jadi ini adalah terkait dengan selain dari harga ya, yang berhubungan dengan price itu sendiri. Apakah ada terkait dengan harga itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini kita tahu nih teman-teman kalau kita belajar terkait dengan kurva demand, ini adalah jumlah, ini adalah price. Berarti kalau kita bahas kurva permintaan, yaitu menurun dari ke atas ke kanan. Ini bentuknya adalah ini jumlah barang diminta ya. Itu kita katakan fungsi permintaan dalam bentuk KID. Nah, misalkan kalau kalian lihat di sini ketika harga bakso Rp10.000, kemudian meningkat menjadi Rp11.000, otomatis ketika konsumen belinya 2 mangkok, ketika harganya jadi 11.000, ya akan mengurangi porsi belanjanya, sehingga jumlah barang diminta lebih sedikit. Ilustrasinya seperti itu. Maka kita katakan bentuk kurva ini sebagai downward sloping ya, artinya adalah down ya downward sloping artinya adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau kita lihat gimana sih kalau dia melawan hukum permintaan, berarti sebaliknya ketika harga barang diminta itu meningkat, berarti kita nilai bahwasanya P, price itulah lebih tinggi dari sebelumnya, atau P-nya adalah meningkat, maka jumlah barang diminta akan meningkat juga. Berarti ini lawan dari hukum permintaan, itu jumlah barang diminta naik. Berarti vice versa dan ceteris paribus. Inilah kita bahas bahwasanya ini penting buat kita bahas di selanjutnya. Nah, kita coba di slide selanjutnya ya. Nah, jadi ada ternyata barang-barang yang melawan dari hukum permintaan. Pertama kita kenal sebagai namanya adalah barang given. Mungkin teman-teman agak belum familiar ya dengan kata barang given ini. Artinya adalah barang given ini barang yang dialami oleh komoditas tertentu. Nah, misalkan dalam kasus di Irlandia ada namanya komoditas kentang, itu ditemukan oleh Sir Robert Given dari Irlandia. Nah, artinya adalah ketika kalau kita lihat dari hukum permintaan ya, kalau dia mau hukum permintaan berarti ketika harga kentang itu naik, maka orang-orang berburu kentang. Dia takut supply kentangnya itu makin sedikit. Ketika harga semakin mahal, biasanya jumlahnya semakin sedikit. Maka orang-orang lebih banyak meminta komoditas kentang tersebut. Mungkin bagi mereka, kentang itu adalah barang kebutuhan pokok atau benar-benar dibutuhkan. Sehingga ketika harga kentang naik, maka dia takut kehabisan, maka jumlah barang diminta naik, dan sebaliknya. Nah, inilah kita alami bahwasanya saking dibutuhkannya atau mungkin karena kentang ini penting bagi masyarakat di Irlandia,
Inilah kita katakan namanya barang given. Sejauh ini hanya tentang sebagai barang given yang ditemukan kasusnya adalah di Irlandia. Nah, yang kedua ada namanya barang prestis, atau kita katakan namanya barang prestis. Inilah barang mewah, yaitu barang yang meningkatkan prestise atau nilai simbol seorang. Contohnya adalah barang mobil mewah, kemudian barang antik. Misalnya kita ilustrasikan di sini, salah satu contohnya adalah tadi ketika harga mobil mewah itu naik, nah kita nggak tetap ya pendapatan, bagaimana level pendapatannya, maka orang berburu, oh mobil mewah semakin menarik nih kalau buat kita lihat, maka dia orang semakin banyak untuk membeli mobil tersebut, karena bagi orang kaya mobil ini sebagai meningkatkan prestisenya atau mungkin melambangkan tingkat kemakmuran atau tingkat kekayaannya gitu, maka orang kayak seperti artis dan sebagainya itu ketika mobil itu menjadi satu ukuran terkait dengan prestise, maka biasanya semakin mahal barang tersebut, maka jumlah barang diminta akan semakin lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada namanya barang spekulasi. Spekulan artinya adalah dia berharap harganya terus naik di masa depan. Artinya dia ingin berharap ya, atau memperkirakan di masa depan itulah barangnya harganya makin mahal misalkan, atau dia tujuannya adalah apa namanya, misalkan di sini apa namanya, di masa depan itu dia tujuannya untuk mendapatkan return ke sini ya, return atau keuntungan di kemudian hari. Contohnya adalah barang-barang seperti tanah, emas, saham. Kalau misalkan kalian lihat ya, karena tanahnya jumlah saat sekarang kan makin lama makin berkurang ya, semakin banyak jumlah penduduk, maka persediaannya terbatas, fix, tetap gitu. Kita tahu dia persediaannya adalah tetap atau sangat sedikit, maka biasanya harga tanah lama kelamaan meroket. Semakin mahal harga tanah, maka orang-orang semakin banyak melakukan permintaan karena semakin banyaknya jumlah penduduk. Jadi kita katakan harga tanah itu lama kelamaan naik, tetap meskipun harga naik tanah tetap orang membutuhkannya karena orang sebagai membutuhkan tanah untuk tempat tinggal gitu ya, tempat berdomisili. Nah, ini begitu juga dengan emas gitu. Semakin mahal harga emas, maka orang berharap oh nanti bakal kemudian emas ini karena jumlahnya sedikit atau barang apa namanya tidak dapat diperbarui atau barang yang prestis apa namanya barang mewah juga. Jadi emas ini meskipun naik pasti di masa depan lebih naik lagi. Nggak mungkin harga emas turunnya dari sebelumnya cukup drastis. Nah, orang memperkirakan adanya spekulasi di sini. Nah, jadi spekulasi itu memperkirakan di masa depan harga emas itu naik terus, maka dia bertujuan untuk mendapatkan return atau pengembalian yang lebih menguntungkan di masa depan. Nah, ini juga juga berlaku untuk barang-barang seperti saham. Jadi bisa tanah, emas, dan juga barang-barang yang berhubungan dengan saham. Oke, teman-teman, mungkin kita lanjutkan lagi. Ini bagian terakhir ketika kita lihat ada namanya market failure atau istilahnya adalah kegagalan pasar. Kak, apa sih Kak penyebab dari kegagalan pasar? Nah, kegagalan pasar itu ada beberapa penyebab kenapa dalam sebuah pasar itu tidak terjadi mekanisme keseimbangan ya. Kalau kita lihat, inilah price, harga, inilah quantity, inilah supply, dan ini adalah demand atau permintaan. Nah, ini kita katakan muncul namanya price equilibrium, harga keseimbangan, dan ini juga kita katakan quantity equilibrium. Inilah kita katakan titik keseimbangan pasar. Nah, faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, ketika ini tidak terjadi, berarti tidak bertemunya antara penjual dan pembeli. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pasar itu pertama dia bisa barang publik, artinya adalah barang milik umum. Semua orang berhak memilikinya, tidak ada tawar-menawar antar penjual dengan pembeli. Maka kita katakan barang publik, contohnya adalah termasuk dari kegagalan pasar, tidak bisa kita perjualbelikan. Contohnya adalah jalan raya, kayak gitu. Terus taman dan sebagainya. Nah, kedua kita sebut sebagai daya monopoli. Ketika hanya satu penjual, maka si pembeli nggak bisa menawar atau tidak bisa melakukan tawar-menawar gitu. Jadi sudah ditetapkan sebelumnya, tidak bisa komplain dari konsumen. Nah, inilah kata-katakan semakin monopoli dia, maka tidak punya kekuatan bagi si pembeli gitu ya. Hanya yang dominan adalah supply si penjual. Si demand-nya nggak bisa, dia nerima aja gitu. Nah, ini kita katakan namanya adalah kegagalan pasar gitu.
Yang ketiga, namanya informasi tidak sempurna kita sebut sebagai misinformation. Nah, jadi antara si penjual, dia pahamnya harga sekian gitu. Nah, si pembeli, dia juga beda. Misinformation antara si penjual dan pembeli itu menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan pasar. Artinya tidak terjadinya, ibaratnya si pembeli mau beli barang, karena si penjualnya kekeh seperti itu, ya nggak akan terjadi pembelian barang oleh si konsumen atau si pembeli kepada si produsen. Si pembeli pengennya harga sekian, si penjual nggak mau. Nah, ini kita katakan juga sebut sebagai kegagalan pasar, tidak terjadinya ketemunya antara penjual dengan pembeli atau tidak bertemunya antara permintaan dengan penawaran. Nah, ini yang terakhir menarik kalau kita bahas terkait dengan eksternalitas. Eksternalitas itu adalah manfaat atau kerugian yang diterima oleh pelaku ekonomi akibat dari perilaku ekonomi lain. Misalkan nanti kita bahas ada dua jenis eksternalitas, ada positif, ada negatif. Bedanya adalah kalau misalkan kita gambarkan nih teman-teman, itu kalau kita lihat eksternalitas positif itu dia dampaknya adalah, kita ganti dengan warna merah ya, dampaknya adalah menguntungkan kalau kita bahas terkait dengan eksternalitas positif. Kalau eksternalitas negatif dia merugikan. Contohnya kalau eksternalitas ini adalah, kalau yang positif misalkan menjelang tahun baru kita bahas kemarin, itu orang-orang sibuk untuk mempersiapkan malam tahun baru, maka munculnya pedagang asongan kayak gitu. Adanya event konser, itu orang-orang sekeliling konser itu berusaha untuk menjual dagangannya. Kita sebut sebagai menguntungkan bagi pelaku ekonomi lain. Kalau eksternalitas negatif, contohnya misalkan si perusahaan itu dia menjual, bukan menjual, si perusahaan dia membuang hasil limbahnya ke sungai gitu. Kita sebut sebagai eksternalitas negatif. Terus apalagi pelaku-pelaku yang menyebabkan itu menimbulkan kerugian kita sebut sebagai eksternalitas negatif. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ya teman-teman, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga dalam pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.